Toledot Adam. Jadi genealogi manusia atau Toledot Ha-Adam. Bagaimana manusia itu diciptakan. Padahal pada Kejadian pasal 1 sudah dirincikan mengenai penciptaan manusia, bukan? Tetapi pada Kejadian pasal 2 ini diulangi lagi. Apakah manusia yang dirincikan pada Kejadian pasal 2 ini adalah penciptaan manusia yang lain atau penciptaan manusia yang sama? Ada pendapat? Silakan. Sama atau beda? Sama ya. Jadi Kejadian pasal 1 itu memperinci 6 hari penciptaan secara berturut-turut. Itu menjadi laporan yang pertama. Sedangkan Kejadian pasal 2 itu adalah merupakan laporan kedua, yaitu laporan rincian secara khusus mengenai manusia, penciptaan manusia. Juga termasuk penciptaan perempuan yang berasal dari Adam. Jadi Anda harus mengingat di sini bahwa pada Kejadian pasal 2 itu dirincikan penciptaan manusia. Jadi bukan penciptaan manusia yang lain. Jadi jangan dianggap Kejadian pasal 1 dan pasal 2 sebagai kontradiksi. Tetapi Anda harus melihat laporan pertama, laporan perincian hari pertama sampai pada hari ke-6. Sedangkan mengenai Kejadian pasal 2 adalah perincian secara detail mengenai kejadian manusia, juga perempuan yang menjadi istrinya. Bahwa perempuan itu tidak diciptakan terpisah dari Adam, melainkan diciptakan sungguh dari Adam. Maka Adam di sini adalah betul-betul manusia pertama. Seluruh makhluk manusia di bumi ini berasal dari satu Adam. Tidak memberikan kemungkinan Adam yang lain. Kita bisa membayangkan ini, kira-kira dulu Tuhan menciptakan manusia ini seperti ini, ya, dari debu tanah. Vayitzer, dan dia membentuk. Siapa yang membentuk? Adonai Elohim, ya. Yudhe Vave Elohim. Et ha-Adam, pada manusia itu. Afar min ha-Adama, debu yang dari tanah. Fayipak, dan dia menghembuskan be'apaf pada hidungnya. Nishmat chaim, nafas kehidupan. Ya. Fayehi ada ha-Adam, ya. Dan jadilah manusia itu lenefesh chaya, menjadi makhluk yang hidup. Anda lihat di sini vayitzer, dan dia membentuk. Di sini tidak menggunakan kata bara, di sini tidak menggunakan kata asah, tetapi di sini menggunakan kata yatsar. Mana yatsarnya? Jadi ada yod, ada sade, ada resh. Ya. Vayitzer, dan dia membentuk. Dianya di mana? Di yod di sini, ya. Ini belum kita pelajari, nanti Anda akan belajar ini pada akhir dari level A, nanti dilanjutkan pada level B. Jadi kata yatsar menjadi vayitzer. Adonai Elohim, ya. Et ha-Adam, pada manusia itu. Afar debu, min ha-Adama, yang dari tanah. Fayibak, dan dia menghembuskan. Be'apaf, pada hidungnya. Nishmat chaim, nafas kehidupan. Jadi di sini hebatnya manusia, bahwa
manusia yang diciptakan dari tanah itu dihembusi oleh nafas yang berasal dari Allah. Itulah sebabnya nama Adam mengandung unsur Allah. Ya. Oleh karena penghembusan ini, maka manusia itu kemudian menjadi makhluk hidup. Binatang bukankah makhluk hidup juga? Ya memang, tapi tidak secara khusus dibentuk oleh Allah dengan menghembuskan nafas yang dari mulutnya. Jadi perbedaan manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lain adalah ketika Allah menghembuskan sendiri nafas kehidupan di mulutnya. Ya, oke. Nah, inilah sebabnya kita dapat memahami bahwa bahasa Ibrani itu adalah bahasa yang mirip dengan chemical language. Ya, kalau kita melihat ada kata H2O, bahasa kimia, otak kita langsung bilang itu adalah air. Ini kan pelajaran SMP, ya. Kita sudah dikasih tahu H2 itu H2O, air. O2, oksigen. CO2, karbon dioksida. NaCl, natrium chloride itu garam. Ya. Kita langsung tahu ini isinya apa. Jadi kalau isinya ini itu berarti zat kimia yang ini. Begitu bukan ya? Oke. Nah, ini ada yang tanya ke saya. Apakah Adam diciptakan sudah langsung dewasa atau bertahap dari bayi makin besar dirawat oleh Allah sendiri? Oke. Alkitab memang tidak menyebutkan bahwa Adam diciptakan dari bayi. Tetapi kalau kita melihat yang tertulis dalam Alkitab kita, nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi, bahwa Adam diciptakan langsung memiliki akal budi, ya. Nah, sebelum itu saya masih akan menjelaskan mengenai nama Adam dulu ya. Nama Adam itu ada Aleph, ya. Aleph itu adalah apa ini? Gambar kepala sapi, dan Aleph ini adalah sudah kita pelajari pada Kejadian pasal 1 dan itu adalah lambang dari Elohim. Jadi dalam nama Adam itu ada lambang dari Elohim. Jadi ada Aleph, Dalet, dan Mem. Ya. Nama Adam itu juga mengandung unsur darah karena ada dam di situ. Dam itu artinya darah. Nah, ada unsur Aleph, ada unsur dam. Maka ada unsur Allah pada makhluk yang berdarah. Ya, luar biasa ya. Nah, ini nama Adam. Ini unsur Allah. Ini makhluk berdarah. Itulah Adam, manusia. Ya. Aleph dan Dam. Dan nama Adam ini juga ada hubungannya dengan dari mana dia berasal. Dari mana Adam berasal? Dari mana? Dari tanah. Nah, tanah bahasa Ibraninya itu adalah Adamah. Maka dia disebut dengan Adam. Ya. Anda bisa melihat chemical language di sini. Ya, ada unsur Allah pada makhluk yang berdarah. Adam. Adam dibuat dari tanah. Adamah. Ya, seperti H2O NaCl. Dan sistem peredaran darah manusia ini berapa panjangnya? Ada yang masih ingat? 90.000 kilometer. Nah, keliling bumi ini berapa panjangnya? 40.000 kilometer. Berarti sistem peredaran darah kita, ya, darah kapiler itu yang kecil-kecil termasuk ya, itu panjangnya itu 90.000 kilometer. Nah, saya pernah
Saya pernah diceritain ada teman yang karena varises maka dia harus cangkok pembuluh darah dan perlu cangkoknya itu 1 meter kira-kira. Nah, dan dia memerlukan biaya 100 juta 1 meter. Anda bayangkan kalau badan kita itu panjangnya pembuluh darah kapilernya itu ada 90.000, betapa mahalnya dirimu. Oke, nah sama juga misalnya mengenai yang lain, chemical language. Nah, Zain ini adalah lambang dari laki-laki. Zakar itu adalah laki-laki. Nah, kata Zain, aksara Zain itu berhubungan dengan laki-laki. Misalnya Zakar itu laki-laki. Ya, Zera itu benih. Maksudnya benih dari laki-laki. Karena laki-lakilah yang memberikan benih kepada perempuan sehingga lahir keturunan. Kemudian ada Zan. Zan itu adalah pemeliharaan bahan pangan. Terus kemudian ada Zun. Zun itu adalah pemberi nafkah. Siapa pemberi nafkah dalam keluarga? Laki-laki. Ya, itu tatanan Alkitab. Terus kemudian ada Zakhar. Zakhar itu mengingat. Jadi kenapa kok Zakhar laki-laki itu ada hubungannya dengan memori, ingatan? Karena laki-lakilah yang memberikan surname. Ya. Masuk akal kan? Nah, dalam bahasa Ibrani, memori, ya, zikharon, itu juga mengandung kata zakhar. Karena sebuah keluarga itu diingat dari apa? Dari surname. Surname itu dari mana? Dari nama bapak, gitu kan? Nah, sedangkan itu kalau itu zain, ya. Bagaimana dengan aksara bagi perempuan? Ya, Gimel. Gimel itu menyusui, nursing. Ya, Gimel ini adalah lambang dari perempuan. Ya, berarti kalau Zain, Vav, Gimel. Berarti laki-laki, Vav itu artinya dan, perempuan. Nah, istilah ini membentuk satu kata Ibrani, zuk. Zuk itu adalah kata Ibrani untuk pasutri, married couple. Bahasa Ibraninya itu zuk. Nah, Anda lihat di sini, seperti chemical language, bukan? Ada zain, laki-laki dan perempuan. Berarti dalam tatanan Alkitab, sedianya itu laki-laki dan perempuan. Itulah pasutri, itulah couple. Couple itu bukan Zeus. Kalau Zeus apa? Berarti zain, fe zain. Berarti laki-laki dengan laki-laki, homoseksual. Bukan ide Alkitab. Atau guk, gimel, vav gimel. Berarti apa? Perempuan dengan perempuan. Lesbianisme. Itu juga bukan tatanan Alkitab. Tatanan Alkitab sedianya laki-laki dan perempuan itulah pasutri. Ya. Nah, bahasa Ibrani sungguhlah chemical language. Ada yang mau menambahkan atau ada komentar? Ada yang bertanya? Silakan. Baik, lanjut ya. Semoga semua masih mendengar. Nah, Pengkhotbah 12 ayat 7 menuliskan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh ruah ya, kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya. Jadi debu kembali menjadi tanah. Jadi manusia yang asalnya jadi tanah, kalau mati ya jadi tanah. Nah, apa yang kembali kepada Tuhan? Ruah. Ya. Karena manusia mendapatkan nishmat chaim dari siapa? Dari Allah yang menghembuskan nafas kehidupan pada Adam.
Nah, dan Alkitab mengkonfirmasi bahwa semua bangsa dan semua manusia itu berasal dari satu darah, dari one blood. Ya. Midam echad, dari darah yang satu. Ya. Kita baca ayatnya. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ya. Bahasa Yunaninya, bahasa asli, menulis henos haimatos. Seluruh manusia berasal dari henos haimatos. Bahasa Ibrani menulis midam echad. Jadi dari satu darah seluruh manusia di bumi ini diciptakan. Dan itu memang betul-betul. Bahkan istri Adam itu tidak diciptakan terpisah, melainkan diambil dari Adam. Ya. Dan Adam yang telah diciptakan Allah ini, dia ditempatkan di Gan Beeden. Taman Gan yang di Eden. Jadi Gan Beeden. Ya. Oke, kita membaca. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman Gan di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang ditempatkannya itu. Ya. Fayita, dan dia menumbuhkan. Siapa yang menumbuhkan? Adonai Elohim. Gan Beeden, taman yang ada di Eden. Mikedem, di sebelah timur. Ya. Fayashem, Syam, dan dia menempatkan di sana, siapa yang ditempatkan di sana? Et Adam, manusia itu. Asher Yatsa, yang telah dia bentuk. Dibentuk dari apa? Dibentuk dari Afar bin Ha'adama. Debu yang dari tanah itu. Ya. Dan ini kata Gan Beeden, ya, itu diterjemahkan dalam Septuaginta itu menjadi paradeison. Dari kata paradeison ini muncullah kata parades. Ya. Pardes itu bahasa Persia, diyunanikan menjadi paradeison. En Eden, yang di Eden. Dan kata pardes, ya, paradeisos ini itu sama dengan kata firdos, dan itu digunakan oleh Tuhan Yesus ketika dia menjanjikan satu tempat pada penjahat yang di sebelahnya itu, bahwa dia akan bersama-sama dengan penjahat itu di Gan Beeden oleh karena imannya. Ya. Dan di Gan Beeden itu, ya, ada 2 pohon. Masih ingat? Pohon apa saja? Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Ya, oke. Nah, Fayatsmach Adonai Elohim min ha'adamah, dan dia menumbuhkan Adonai Elohim, Tuhan Allah itu, ya, min ha'adamah, dari tanah, kol etz, seluruh pohon-pohon, ya. Nehmat lemar'eh, yang menarik dipandang. Fetol lema'acha, dan baik untuk dimakan. Ya. Ve'etz hachaim, dan pohon kehidupan. Betok hagan, ada di tengah-tengah taman itu. Ve'etz hada'at,
tov vara. Dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Oke? Jadi kitab Kejadian juga menulis identifikasi letak Taman Eden yang ada di Eden ya. Ada Sungai Pison yaitu di Kejadian 2 ayat 11, ada Sungai Gihon Kejadian 2:13, kemudian ada Sungai Kidechel, Tigris ya, itu yang diterjemahkan oleh Septuaginta. Ya, Kidechel sebenarnya bahasa Ibraninya. Kemudian ada Sungai Ferat, itu yang disebut dengan Sungai Efrat pada Kejadian 2 ayat 14. Dari 4 cabang ini hanya 2 yang sekarang ini bisa diidentifikasi, yaitu Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Ya, yang lain kemana kira-kira? Kok hilang? Sedang dicari. Sedang dicari bisa, tapi hilangnya biasanya para ahli menduga hilangnya itu ketika banjir Nuh, ya, ya, dan termasuk juga Taman Eden ini juga hilangnya kapan? Ya, mungkin saja Eden ini diangkat Tuhan ke surga, mungkin, ya namanya juga penafsiran kan. Tapi ada juga penafsiran yang lain yang menduga bahwa hilangnya Taman Eden ini adalah juga oleh karena banjir Nuh itu. Ya. Baik, ada yang menambahkan? Ada yang bertanya? Ada yang nggak setuju? Silakan. Nah, kita baca di sini ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Ketika Adam itu sudah diciptakan, ya, dari avan min ha'adama, dari debu yang dari tanah itu, lalu Tuhan menempatkan manusia ini ke Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau ayat ini Anda baca untuk menjawab pertanyaan Anda tadi, Adam itu diciptakan berupa bayi apa berupa manusia dewasa. Kalau Tuhan menempatkan Adam yang dia ciptakan ini untuk mengusahakan, berarti Adam ini bayi atau dewasa? Dewasa, Bu. Ya, berarti inilah jawabannya. Ya, berarti Adam diciptakan sebagai laki-laki dewasa yang sudah memiliki akal budi. Karena langsung ditempatkan Allah untuk mengusahakan taman itu. Dan kata yang diterjemahkan mengusahakan ini adalah avodah, bekerja. Jadi bekerja itu sudah ada dikenakan kepada manusia sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Yang artinya pekerjaan sebelum manusia jatuh dalam dosa ini melelahkan, berpeluh, menyakitkan atau enggak? Kapan Adam mulai berpeluh? Ketika sudah jatuh dalam dosa. Ketika jatuh dalam dosa. Jadi pertanyaan Anda saya harap ini sudah menjadi jawabannya ya. Bahwa Adam sudah, Bu, terima kasih. Ya, Adam diciptakan sebagai manusia dewasa karena langsung disuruh bekerja, gitu kan? Nah, sekarang ada satu perintah di manusia Adam yang dewasa ini. Berarti dia punya akal budi. Yaitu perintah boleh makan dan perintah jangan makan. Vayetzaf Adonai. Dan dia memberikan perintah. Siapa yang memberikan perintah? Adonai, Elohim. Kepada siapa? Al-Ha'adam. Kepada manusia itu. Lemor. Berkata, Mikol etz hagan akol tohel. Dari seluruh
pohon-pohon yang ada di taman ini sungguhlah dapat bisa dimakan. Kamu dapat memakannya. Ya. Akhol tohel. Nah, ini kalau dalam sastra tinjauan sastra Ibrani ini namanya majas tautological infinitive. Jadi ada dua sores yang sama diucapkan dua kali, berarti sungguh kamu boleh makan. Makan dari mana? Mikol et sagan. Dari seluruh pohon yang ada di taman ini. Ya. Dan ini adalah ayat yang sangat penting sekali. Dan saya ingin Anda menghafalkan ayat ini. Ya. Umeets, ya, hadaat tov farah. Lo tokel mimenu. Ki beyom akhalcha mimenu mot tamut. Ayat ini penting sekali. Anda harus hafal karena ini menjadi pemahaman ibadah kita hari ini. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Apa artinya di sini? Tadi ayat 16, seluruh buah yang ada di pohon di taman ini, kamu sungguh boleh memakannya. Ada kekecualian pada Kejadian 2 ayat 17, umeets hadaat tofara. Tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat, lo toklu mimenu. Jangan kamu makan darinya. Kibeyom akhalcha mimenu. Sebab pada hari engkau memakannya, berarti pada hari engkau melanggarnya, ya bukan? Mot tamut. Pastilah engkau mati. Ada kata mot diulang 2 kali. Majas tautologia orang Ibrani, kalau 1 kali biasa, 2 kali pasti, 3 kali extremely. Nah, di sini dipakai kata very. Sungguh kamu pasti akan mati. Ya, mot tamut. Ya, beyom akhalcha mimenu. Seluruh pohon ini boleh kamu makan, kecuali buah yang dari pohon yang baik, pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada hari engkau memakannya, yaitu pada hari engkau melanggarnya. Pelanggaran itu dosa enggak sih? Dosa. Jadi dosa pastilah engkau mati. Dan ayat ini menjadi dasar dari tulisan Rasul Paulus. Yang mana? Anda tahu? Roma 6. Roma 6 ayat 23. Ya. Dan upah dosa adalah maut. Ya. Ini adalah tesis dari Rasul Paulus yang amat terkenal. Itu ditulis sebab upah dosa ialah maut. Apakah ini karang-karangan Rasul Paulus? Ternyata enggak. Dari mana Paulus mendapatkan pemahaman ini? Ternyata dari Kejadian 2 ayat 17. Pada hari engkau melanggarnya, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bahwa dosa itu apa? Konsekuensinya mati. Jadi apakah ini karang-karangan Rasul Paulus? Enggak. Ya. Itulah sebabnya seluruh tulisan dari Rasul Paulus adalah midras bagi orang Kristen. Karena seluruh tulisan Rasul Paulus itu kalau kita carikan dasarnya pada Alkitab Perjanjian Lama itu selalu ada